Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang alasan kenapa mereka mengidolakan kamu. Jadi, kenapa mereka tergila-gila dan menyukai diri kamu. Kalau merekanya siapa? Banyak orang-orang. Jadi orang-orang sekitar yang tertarik sama kamu. So, aku bakalan lihat energi kamu, kenapanya, baru nanti lihat outcome-nya dan pesannya seperti apa. Perlu diingat ini adalah timeless reading, diperuntukkan untuk kapan aja. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Dan ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi kamu harus bisa memproses baik-baik apa yang aku sampaikan, bisa disesuaikan agar bisa disesuaikan sama realita. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat. And then kalau kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Kalau misalnya masih pikirin tentang orang lain, coba hempaskan sejenak. Balikin lagi energi kamu ke kamu sendiri. Fokus dengan pertanyaannya. Ibaratkan kalau salah satu cara dengan memvisualisasikan diri kamu ngeliat mirror atau ngeliat kaca. Terus kamu bertanya sama diri sendiri gitu. And then ini adalah fun reading ya. Jadi untuk membooster energi positif, jadi memberikan kamu kebahagiaan. Dan untuk kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa pengen merem, ngantuk, atau relax, berarti energi healingnya bekerja. And you need that. So, aku bakal langsung lihat ke energi kamu saat ini dan energi kamu ke depannya. Oke? There is spirit guiding the left umbrella like I think it says some semi good expected taking information and protection. Oke. Alasan kenapa okay, I want to see your energy dulu. There is spirit guiding the left umbrella like that. Tell me about the people who watch this video, my soul tribe energy. Okay. Ada the Ten of Swords, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek sama Rising, Venus, and Very Rising ya. Oke. Energinya saat ini ada yang banyak meninggalkan sesuatu hal atau pola hidup, pola pikir, atau bahkan orang-orang yang toxic. Jadi kalau dari energi Ten of Swords akhirnya menerima sebuah ending, sebuah akhir. Jadi di fase penerimaan. Lalu di sini ada energi Page of Pentacle, lagi fokus sama karir dan pekerjaan. Dari energi The Emperor juga menunjukkan kalau ada sesuatu hal yang kamu kerjakan yang memang fokus banget untuk kamu bangun gitu. Kalau bisa yang kamu bisa ngebangun nama baik, kamu bisa ngebangun bisnis, atau kamu bisa ngebangun karir. Jadi ini fokusnya ke situ. Dan energi Justice sendiri, ini ada sebuah keadilan. Cuman kamu lagi jujur sama diri sendiri, menjalani kehidupan secara jujur lah gitu. Justice juga istilahnya kayak orang-orang yang sedang bikin tameng. Tamengnya bukan karena you have a problem atau kamu punya salah, tapi lebih seperti kayak kamu sudah menerima kekalahan kemarin atau sudah bisa memahami kejadian-kejadian kemarin, akhirnya kamu memberikan diri kamu perlindungan di masa depan agar kejadian yang seperti kemarin tidak terulang lagi, atau kekalahan atau kesedihan yang kemarin tidak terulang lagi. Nah, energi Justice sendiri ini ngomongin soal mindset yang clear ya gitu. Ada satu saran untuk diri kamu. Pertama, ini literasi soal finance itu ditingkatkan lagi. Literasi soal finance itu emang kadang-kadang setahu aku nggak diajarin ya di sekolah yang SD, SMP atau SMA. Cuman ini udah saatnya kamu coba mempelajari lebih dalam lagi soal finance. Jadi gimana cara handle finansial kamu, gimana cara untuk mikirin aset masa depan gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu yang harus kamu fokuskan, karena untuk your future sama bukan diri kamu aja, tapi ke lingkungan dan sekitar kamu. Jadi kayak ngomongin soal keluarga kamu di masa depan gitu. And then dari energi The Emperor sendiri ada yang lebih dekat sama sosok bapak, atau misalnya ada hubungan khusus, atau bahkan ada yang punya dinamika yang khusus lah sama sosok bapak di sini. Father figure. Jadi ada koneksi dari father figure yang harus difokuskan. Jadi gini, bukan hanya dari sosok orangnya ya. The idea of father figure itu apa? Itu harus paham.
sebuah ide atau sebuah pemahaman soal sosok bapak itu apa bagi diri kamu, itu harus paham, dan itu yang mengkokohkan diri kamu, yang bikin kamu lebih kuat lagi. Nah, energi The Emperor di sini, ini juga ada energi Aries, ada energi Libra. Kalau yang aku lihat di sini juga ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi memang fokusnya ke arah karir, ke arah maintaining masa depan, terus juga sudah mulai mampu keluar dari drama-drama, menghentikan drama-drama, dan lebih fokus untuk melindungi diri sendiri. Dan lindungin diri sendirinya bukan untuk sekarang aja, tapi untuk masa depan. This is your energy, so aku bakalan lihat ke energi kamu di masa depan. Your energy in the future, ini ada recognition, terutama untuk kalian yang kerjanya di bidang seni, di bidang entertainment, atau kayak membuat konten, atau bahkan di dunia ya apapun yang berhubungan sama uh, dunia maya lah gitu. Di sini ada recognition, ada sebuah pamor. Setelahnya kayak kamu dikasih panggung, dikasih cahaya yang menyinari diri kamu lah gitu. Jadi akan lebih bersinar lagi. Dan untuk kalian yang kerja di kantoran, ini akan sangat dinotis atau sangat hargai sama atasan atau sama perusahaan. Cuman kalau dari energi The Star itu juga ngomongin kayak wish that come true. Jadi ada sebuah harapan yang sangat terbesar yang akan terwujud di masa depan, dan itu sangat membuat diri kamu damai dan nyaman. Nah, energi The Temperance itu ngomongin soal balancing, ngomongin soal keseimbangan di dalam diri. Jadi semua cakranya itu balance. Dari yang aku lihat di sini, balance-nya juga bukan karena bukan karena tiba-tiba terjadi gitu. Ada sebuah hal yang kamu lakukan itu kayak menyadari diri kamu. Jadi ada sebuah kejadian yang menyadari diri kamu, oke, ternyata aku harus seperti ini. Jadi setiap orang di sini cara untuk mendapatkan kedamaian itu kan beda-beda. Ada orang yang damainya itu ngobrol sama temen, ngobrol sama keluarga. Ada orang yang mendapatkan kedamaian saat sendiri. Cuman di sini nanti kamu akan temuin sendiri celahnya di mana. Dan dari sini aku sudah mulai melihat kenapa banyak orang yang mengidolakan diri kamu. Jadi pembawaan kamu kalau hadir di sekeliling orang tuh memberikan kedamaian, ketenangan. Kamu bisa jadi sosok orang yang jadi penengah. Terus juga di sini ada kita lihat lagi. Ya, banyak star, banyak energi bintang, dimana kamu tuh kisah hidupnya atau perjalanan hidupnya tuh banyak menginspirasi orang-orang atau bisa menginspirasi orang-orang. Bahkan kamu bisa relate sama kehidupan orang lain, bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ada satu saran untuk diri kamu, udah waktunya stop punya mental victim ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang terjadi dalam hidup, let's say kayak kamu dihianati, kalau terus-terusan di mentalnya jadi korban, kamu akan terus-terusan menarik itu. Jadi menarik diri kamu menjadi posisi si korban itu. Jadi harus bisa bangkit. Nah, itu kadang-kadang yang nge-trap atau bisa dibilang memenjarakan manusia. Jadi kadang-kadang yang bikin galau tuh bukan kejadian atau karena orang lain, sometimes karena pemikiran sendiri yang menarik itu. Jadi just be careful sama apa yang kamu pikirkan. Balik lagi, temuin kedamaian kalau misalnya ada pikiran-pikiran itu. Jadi sudah mulai keluar dari penjara yang dibuat sama diri sendiri. Kalau kamu lihat di sini kan terpenjara nih gitu. Di sini sebenarnya ada jalan aja sebenarnya. Jangan takut keluar dari si pola pikir tersebut. And then dari sini, kalau aku lihat kamu pun nanti dapat moving on dari segala macam trauma-trauma dan drama-drama gitu kehidupan. So kalau yang aku lihat di sini, ini udah mulai kelihatan kenapa alasan mereka mengidolakan diri kamu. Pertama karena itu kedamaian yang bisa diberikan sama kamu. Terus juga kamu tuh seperti menginspirasi, seperti ibaratkan ya, kalau misalnya orang-orang itu di dalam kegelapan, kamu tuh punya center, jadi bisa menyinari, bisa memahami problem orang dan bisa solving masalah orang. Jadi solving tuh bukan karena kayak kamu usaha untuk menyelesaikan, tapi kamu bisa melihat jalan keluarnya gampang gitu. Jadi kadang-kadang yang lucu adalah kita bisa bantu orang lain atau bisa memahami masalah orang lain dan jalan keluar masalah orang lain, tapi sulit untuk memahami masalah sendiri. Dan di sini, ini the bottom of the deck ada the High Priestess. Sometimes ini juga ngomongin soal insting yang bagus. Jadi kenapa banyak orang yang mengidolakan diri kamu? Karena kamu punya insting yang sangat bagus, terutama untuk problem orang lain.
Yang tadi aku bilang terutama untuk problem orang lain, tapi kalau problem sendiri di sini kalau aku lihat memang agak struggling di situ ya. Dan di sini banyak banget orang-orang yang um, agak stressful atau misalnya sedih gara-gara itu tadi, bisa membantu orang lain tapi kadang-kadang lost untuk ngebantu diri sendiri. Nah, di sini kenapa gunanya intuisi, kenapa gunanya insting itu bisa ngebantu diri sendiri. Jadi, before you help others, help yourself dulu gitu, bantu diri dulu sendiri. And then alasan lainnya adalah balik lagi intuisi yang kuat dan ada aura yang terpancar di situ yang bikin orang lain penasaran. Sometimes kamu bisa kelihatan terbuka banget, kelihatan kayak apa adanya banget. Tapi justru dari apa adanya itu ada sisi yang bisa dibilang yang sulit terduga gitu, sulit untuk bisa dibentuk sama kata-kata, sulit juga untuk bisa dipahamin gitu. Nah, aku bakalan lihat lagi dari sini ya. Di sini ada oracle cardnya. Alasan kenapa mereka mengidolakan diri kamu. Ada Master Buddha, increase awareness, deep connection, trust your inner voice. Kamu dapat terkoneksi sama orang lebih dalam lagi tanpa mereka terbuka banget. Jadi contoh gini ya, ada teman kamu nih ngerasa sedih. Kamu udah tahu sedihnya kenapa, alasannya gimana, dan jalan keluarnya kenapa gitu. Jadi kamu tidak selalu nge-push untuk bisa membuka semuanya, tapi orang-orang bisa tadi relate. Kamu relate sama orang lain bukan karena mereka itu harus bener-bener kayak terbuka semuanya, tapi kamu udah bisa paham gitu. Nah, di sini ada deep connection, kamu lebih mudah untuk terkoneksi sama orang-orang. So, aku bakalan lihat lagi dari sini ya. Reason, alasan kenapa mereka mengidolakan diri kamu. Dan ada aura bintang yang terpancar, yang tadi aku bilang kayak malam-malam kan kita ngeliat bintang ada kelap-kelipnya ya. Nah, itu sesuatu kan yang gak bisa sometimes kalau di dalam orang tuh gak bisa dilogikakan kenapa. Ada aja sebuah aura yang bikin orang tuh beda kalau ada aura bintangnya. Jadi kayak ngelihat kamu adem, tapi juga ada rasa kagum gitu karena aura yang terpancar. Nah, itu datangnya nih, aku kasih saran. Kamu bisa mengaktifkan itu atau bisa memancarkan itu dengan cara tadi, bisa meditasi atau mengetahui gimana caranya untuk menyusun kedamaian atau membalancing diri kamu. Saat ini semuanya balance, cakranya semuanya balance, auranya kayak tung gitu. Loneliness, I know that I am never alone. Kenapa alasan mereka mengidolakan kamu? Kamu tuh orang yang tidak bergantung sama orang lain. Kamu bisa apa-apa sendiri gitu. Dan sometimes ini lucunya kayak mereka ngelihat kamu tuh kayak sendiri, kayak lonely, tapi lonely-nya tuh kamu bikin loneliness itu kayak sebuah hal yang indah gitu. Ngerti gak? Jadi kayak apa-apa sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Tapi karena kamu ngelakuin itu sendiri, itu kelihatan indah gitu. Orang lain belum tentu seperti itu. Ada orang lain yang lakuin sendiri itu bakalan kelihatan desperate, bakalan kelihatan sedih gitu. Tapi kamu ngelakuin sendiri atau bahkan lagi di dalam kesendirian, di dalam loneliness, itu kelihatan indah gitu bagi orang-orang. Itu alasan mereka mengidolakan diri kamu. Dan karena tidak bergantung itu loh, tidak clingy, love, I commit to the practice of seeing the good in all things. Jadi dari sisi kebaikan dan empati. Di sini kalau dari love, kamu lihat sisi orang tuh dari positifnya gitu. Jadi kita tuh pasti tidak bisa dipungkir ya. Kadang-kadang kita bisa ngejudge orang lain. Apalagi kalau kamu intuisinya tuh tajam, pasti kamu bisa nilai orang lain mana yang baik mana yang tidak. Tapi kamu berusaha untuk melihat sisi positif dari setiap orang. Nah, itu yang sangat kagumin dan bikin orang-orang lain tuh mengidolakan diri kamu. Karena sulit kalau di zaman sekarang itu kita ngelihat sisi positif dari seseorang, tapi kamu mampu untuk melihat itu. Dan apapun yang dilakukan orang lain itu kamu tidak terpengaruh, kamu damai-damai aja. So, aku bakalan lihat dari sini. Alasan kenapa mereka mengidolakan kamu. Kamu tuh orang yang loyal, setia gitu. Terus yang aku lihat di sini bisa jadi teman yang baik. Mau kamu hubungannya apapun ya. Jadi orang itu benar-benar bisa ngobrol sama kamu bukan karena
hmm, kamu gini, kamu posisinya gitu gitu. Walaupun punya status gitu, punya status apapun gitu, pertemanan atau apapun, mereka bisa menganggap kamu jadi best friend gitu karena kamu jadi sosok orang yang tidak tadi ngejudge. And then dari sini, dari The Moon, pertama ini ngomongin soal aura yang terpancar, ada sisi misteri yang tadi aku bilang. Kan The Moon itu only appear in the night ya. Jadi kalau bulan itu cuma muncul saat malam hari. Malam hari itu kan penuh dengan kegelapan. Somehow di lingkungan kamu atau sekitaran kamu mungkin kamu ngelakuin segala sesuatu yang beda, unik gitu. Jadi terus juga ada aura gelap, tapi gelapnya tuh bukan gelap yang kayak sedih, tapi di situ justru yang alluring, yang menarik buat orang tuh penasaran apa sih gitu, di dalam sini ada apa sih gitu. Sama kayak gini deh, sama kayak treasure box, kita kan nggak tahu di dalamnya apa. Kotak harta karun. Tapi dari kotak harta karun yang kelihatannya biasa itu, kita kan ada rasa penasaran dalamnya apa sih gitu. Sama aura kamu yang terpancar seperti itu, tertutup, tapi dari ketertutupan itu kamu kelihatan indah gitu malah gitu. Terus somehow setiap ada kamu, ada aja keberuntungan di orang-orang sekitar. Itu yang ngebuat orang-orang tuh mengidolakan diri kamu. So aku bakalan validasi kali ya, kita dari tarot validasinya. Ini alasan kenapa mereka mengidolakan kamu. The Lovers, aku mesti tutup dulu sebentar. Oke, aku juga sebel kalau kayak gini. Soalnya kemarin tuh sempat kena restriction, jadi harus disensor padahal nggak ada apa-apa. Jadi jadi ini The Lovers itu menandakan ada ketertarikan fisik. Jadi terutama untuk kalian yang diidolakan sama sosok orang yang mencintai kalian ya secara romansa, itu karena memang ada sebuah chemistry yang bisa kamu bangun, dan kamu bangun chemistry itu tuh dengan mudah gitu. Caranya ngebangun chemistry dengan mudah adalah dengan tidak overthinking tentang hal itu. Kita akan semakin bisa ngebangun chemistry saat kita tidak terlalu baper sama seseorang. Jadi kayak gini deh, kamu kalau bercanda sama teman biasa pasti kan lebih santai daripada bercanda sama seseorang yang kamu suka, yang kamu baperin. Itu hukumnya seperti itu. Jadi semakin ringan ekspektasinya, semakin ringan itu akan semakin ringan juga hubungan. Kayak kita balik lagi ya. Kenapa alasan mereka mengidolakan kamu tuh karena fisiknya itu bukan hanya dari badan, tapi the way cara kamu berpenampilan, cara kamu styling diri kamu, dari rambut kamu, tataan rambut kamu, makeup kalau yang pakai makeup, dari cara kamu duduk, cara kamu jalan gitu. Jadi semuanya di dalam diri kamu tuh sukanya karena itu, mengidolakan karena itu. Jadi ada sebuah estetika yang sangat dinikmati orang-orang. So di sini juga kemandirian. Kemandirian, balik lagi nih validasi soal kemandirian. And then kalau yang aku lihat di sini ada passion saat kamu ngelakuin sesuatu hal apapun itu. Sekarang pekerjaan kamu lakuin dengan passion. Nah itu yang ngebuat orang-orang tuh mengidolakan diri kamu. Let's see one more time. Kamu orang yang sometimes ini, semakin kamu merasa masa bodoh atau semakin kamu masa bodoh, ya adalah biarin aja gitu, itu semakin orang-orang kagum. Ada banyak banget dari kalian juga yang, karena di sini ada dog sama ada cats, ada yang suka sama hewan-hewan peliharaan atau bahkan kayak hewan-hewan lah banyak. Dan di situ saat kamu ngerawat hewan-hewan tersebut atau kamu ngerawat peliharaan kamu, di situ aura kamu akan semakin terpancar. Dan di sini ada banyak banget yang kayak lagi nongkrong di mana gitu, disamperin sama kucing. Dan itu yang ngebuat orang-orang tuh kayak, ih lucu ya gitu. And then di sini cara kamu melakukan sesuatu, cara kamu ya tadi aku bilang berjalan, ngomong, kamu kayak punya confidence sendiri gitu, punya kepercayaan diri yang kamu banget lah. Nah di sini yang aku lihat,
lakuin segala sesuatu yang memang kamu pengen lakuin. Nah, saat kamu ngelakuin itu, aura kamu bener-bener kebuka banget gitu. Nah, itu yang bikin orang-orang lain tuh ngerasa kamu spesial, kamu tuh ada sesuatu di diri kamu apa sih gitu. Nah, semakin kayak gitu. And then yang tadi, ngelakuin segala sesuatu tanpa mikirin orang lain mau ngomong apa. Karena dari energi The Eight of Cups sendiri, ya udah biarin aja orang-orang punya opini sendiri gitu. Kalau ngebentuk opini-opini kan, yang namanya opini orang lain kita nggak bisa ngerubah atau kita nggak bisa ngatur ya gitu. Biarin aja mau mikirin apapun gitu. You do you lah gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Kita lihat ya, the outcome of the situation. The outcome of the situation. Ada the Seven of Pentacle, ada vision. Jadi kalau aku lihat ke depannya gini, udah kebentuk nih gitu. Siapa diri kamu sebenarnya udah kebentuk di kepala. Coba diwujudkan. Dari energi the Seven of Pentacle itu, kalau yang aku lihat, apa yang kamu lakukan sekarang itu sangat akan berbuah dan tumbuh semakin indah gitu. Jadi fokus sama diri sendiri, fokus sama rutinitas yang seperti kemarin. Yang tadi aku bilang you do you, kamu lakuin apa yang biasa kamu lakuin, itu bakalan berkembang dan semakin indah. And then dari sini ada Two of Cups, relationship. Bangun hubungan sama orang lain tapi tanpa intention mau ini mau itu, ya udah bangun aja gitu. Nah, itu akan semakin bikin relasi kamu semakin luas. And then di sini ngomongin soal relationship. Yang namanya relationship yang kita harus fokuskan itu bukan sama pacar doang, bukan sama pasangan doang, tapi sama orang-orang juga gitu. Semakin kamu punya hubungan yang baik, damai, harmonis, semakin bisa membawa kamu ke tujuan kamu. Di sini growth yang tadi aku bilang ini akan selalu tumbuh. Diri kamu akan semakin tumbuh. Cuman kamu udah di right path, udah di jalan yang benar. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku sliding. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.